tasamu itu kan sikap inklusif terhadap ilmu apapun. Ada tawazun. Tawazun itu sebuah kreativitas, sebuah kecerdasan bagaimana mengambil sebuah sumber hikmah yang dari manapun sumbernya. Jadi khudil hikmah walau fi ain kharajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Kurma. Kita berjumpa lagi pada program Kurma Kuliah Ramadan bersama Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Kali ini kita akan berbincang santai dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu penasehat di Lapas Dam PCNU Kabupaten Malang, Bapak Ahmad Atto Lukman Hakim. Selamat sore Bapak. Sore. Tema kita pada sore kali ini adalah tentang dua sudut feminisme. Sebagaimana kita tahu, kalau kita berbicara tentang feminisme, pasti akan selalu muncul pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan adanya feminisme. Nah, kita akan mendiskusikan tema ini dengan narasumber kita. Baik, kita mulai Bapak ya. Kemarin sempat muncul kontroversi yang cukup panas di media terkait dengan pidato dari Ketua PBNU, Gus Yahya, yang mengatakan bahwa muslimat dan fatayat tidak perlu ikut feminisme, karena feminisme itu berasal dari barat. Nah, itu bagaimana menurut jenengan? Ya, setuju saya. Setuju. Kenapa Pak? Ya, sesuatu yang bukan dari akar tradisinya itu mengakan problem. Kayak konsep kebebasan yang dari barat itu pasti akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Gitu. Tapi bukan berarti yang dari barat itu buruk. Jelas, tapi yang sebenarnya saya kalau masalah itu sebenarnya substansi persoalannya kan bukan pada feminisme atau tidak, tetapi pada nilai apa yang sedang diperjuangkan. Nah, nilai yang sedang diperjuangkan itu kan keadilan. Nah, saya lebih cenderung untuk bicara lebih substantif daripada sekedar terminologi apakah ikut feminisme atau tidak. Baik, jadi keadilan itu memang bisa diperjuangkan dari banyak jalan. Tetapi apakah lalu feminisme itu sesuatu yang selama ini tidak memberikan sumbangan yang berarti dalam penegakan keadilan, dalam mengupayakan keadilan? Feminisme sebagai perspektif, saya kira ya juga turut memberikan sumbangsih. Tetapi bahwa feminisme itu juga menjadi politik isu tunggal, itu juga sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan. Politik isu tunggal maksudnya gimana Pak? Bisa dijelaskan? Semua isu yang berangkat dari barat itu punya kecenderungan diboncengi kepentingan lain. Nah, ini ya sebenarnya oleh sebagian kalangan dikatakan politik isu tunggal. Jadi orang terlalu fokus pada isu itu, kemudian tidak waspada terhadap isu lain yang memboncengi itu. Gitu. Ketika bicara tentang perspektif feminisme, kemudian pada saat yang sama dia akomodatif terhadap arus modal misalnya gitu. Contoh. Kita beralih kepada feminisme itu sendiri, maksud saya. Feminisme sendiri itu kan tidak tunggal. Feminisme itu cukup banyak warnanya. Dan kalau kita mengatakan feminisme itu buruk misalnya, mungkin memang ada beberapa aliran feminisme yang tidak sesuai dengan tradisi kita. Tapi kalau saya lihat sepanjang yang saya pelajari, sebenarnya feminisme juga
banyak sebenarnya yang sejalan dengan tradisi kita sebenarnya. Misalnya ekofeminisme, misalnya saja ekofeminisme, dan feminisme kan juga sebenarnya sebuah alat untuk analisis sosial. Ya. Nah, apakah itu lalu kita seragamkan, kita kebiah-uyah bahwa feminisme itu sesuatu yang seharusnya kita hindari gitu. Kok sepertinya kayak ini Pak ya, kayak sebenarnya ada mutiara yang itu keluar dari duburnya ayam, tetapi itu kita Gini anggap loh. buruk semua. Kalau prinsipnya aswaja itu kan ada tasamuh. Tasamuh itu kan sikap inklusif terhadap ilmu apapun. Ada tawazun. Tawazun itu sebuah kreativitas, sebuah kecerdasan bagaimana mengambil sebuah sumber hikmah yang dari manapun sumbernya. Ya. Jadi khudil hikmah walau fi aiwi'ain kharajat itu sikap tawazun. Kemudian tawasud, berarti biasanya keseimbangan itu berada pada level tengah-tengah. Nah, sebenarnya yang dihindari semangatnya itu kita tidak terjebak pada fanatisme ala feminisme. Itu kita diingatkan bahwa kita punya tradisi sendiri untuk bicara tentang keadilan. Kita punya tetapi bahwa kita bersikap tasamuh itu iya, bersikap terbuka, bahkan alian yang paling marxis pun silahkan untuk kita pelajari gitu. Yang boleh saja itu. Boleh. Berarti artinya pidatonya Gus Yahya itu sebenarnya masih perlu untuk ditelisik lebih jauh. Ya enggak lah, kalau orang cerdas ya langsung tahu. Nah, begini, misalnya ya, kalau kita memang berangkat dari tradisi sendiri, kita tahu bahwa NU atau Aswaja NU itu secara tradisi itu mengambil dari kitab kuning. Jadi kitab kuning yang itu merupakan tafsir terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kitab kuning sendiri. Tidak hanya kitab kuning. Kitab kuning itu hanya sekian persen. Maksud saya kitab kuning itu mungkin dalam perkembangannya juga lebih luas. Tapi kan begini, kitab kuning itu lebih banyak berbicara tentang nilai. Dan saya kira nilai itu hanya akan menjadi nilai tanpa adanya sebuah kerangka analisis, tanpa adanya sebuah strategi gerakan. Nah, yang itu sebenarnya bisa kita peroleh salah satunya, dan banyak yang kita peroleh dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Barat. Nah, itu bagaimana menurut Jenderal? Ya sudah saya bilang tadi bahwa kita tidak anti Barat kok. Tidak anti Barat, tidak anti sumber pengetahuan manapun kok. Yang kita anti itu kan ya fanatisme terhadap satu pemikiran atau dua pemikiran itu. Nah, yang terpenting bahwa dalam konteks feminisme ini sebenarnya ada dua hal. Satu adalah persoalan ketauhidan, yang kedua adalah ijabantah ketauhidan dalam konteks sosial yang berupa keadilan itu. Itu aja sebenarnya. Persoalan kemudian bahwa bagaimana relasi perempuan dan laki-laki tercipta secara konstruksi sejarah, nah itu bisa kita dekati dengan banyak teori, banyak pendekatan, dan itu oke-oke saja. Tapi bahwa teori-teori itu tidak akan bisa menggantikan sebuah kesadaran batin dan dorongan moral yang itu kita punyai. Nah, masalahnya adalah banyak para aktivis itu atau penganut ilmu-ilmu itu kemudian melupakan tradisinya sendiri. Itu fakta yang juga tidak boleh diabaikan gitu. Tapi saya justru melihat fakta yang lain menurut saya. Jadi banyak kita tidak bisa menafikan bahwa adanya teori feminisme, adanya pandangan-pandangan feminis itu juga memperkaya pengetahuan dari misalnya orang-orang NU sendiri. Saya tidak yakin misalnya kita akan memiliki kesadaran
yang besar tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa kita belajar tentang feminisme. Ya tentang boleh analisis aja gender. nggak yakin, tapi kan bahwa sebelum feminisme ada juga biasa-biasa saja tuh. Dalam perjalanan sejarah feminisme, bagaimana dulu para kaum feminis itu memperjuangkan itu kepada para kiai, para perempuan-perempuan memperjuangkan bahwa kita punya hak yang sama untuk belajar, kita punya hak yang sama untuk diakui eksistensinya, itu juga diperjuangkan oleh teman-teman perempuan yang belajar feminis begitu di NU, di kalangan NU, dan itu saya kira juga tidak bisa dinafikan. Kalau sekarang misalnya ada perempuan-perempuan yang duduk sebagai pengurus di PBNU, itu juga tidak bisa lepas dari perjuangan kaum feminis Ya di secara kalangan fakta itu. iya, ya secara fakta iya. Nah, artinya saya kok melihat begini Pak, pidatonya Gus Yahya itu, kembali ke pidatonya Gus Yahya, itu saya kira cukup bias dan kurang melihat fakta sejarah bagaimana NU itu juga memperjuangkan itu dulunya. Bahkan Gus Dur sebagai tokoh NU yang kampiumnya NU itu juga memperjuangkan itu dan memberi ruang bagi generasi muda ketika beliau sebagai PBNU itu untuk mengkaji tentang feminisme. Kalau saya sih kalau menilai statementnya orang ya saya lihat sisi positifnya saja. Kalau saya mau tafsirkan ke banyak hal ya bisa-bisa saja. Tapi cuma kan yang positif itu kita diingatkan oleh Gus Yahya bahwa ini loh kita punya tradisi sendiri dan oke, itu bagus itu. Iya. Gitu. Ya, tapi saya kok melihat begini Pak, mohon maaf ini, saya melihat memang ada semacam euforia awal-awal ketika generasi muda NU itu mengenal teori-teori dari Barat, alat-alat analisis dari Barat itu terjadi semacam euforia. Tetapi pada akhirnya mereka kembali kepada tradisinya. Itu saya melihat itu sebagai sebuah proses yang mesti dijalani oleh NU, oleh Aswaja, justru untuk memperkaya. Ya makanya itu tasamuh tadi itu. Tasamuh itu tidak menolak apapun. Namanya tasamuh itu kan terbuka dengan tradisi manapun. Nah kalau begitu statementnya Gus Yahya itu kan jangan jadi feminisme, iya. penganut feminisme, gitu kan? Jadilah penganut Aswaja kan begitu. Namanya aja paham feminis, kamu itu bukan penganut paham feminis loh ya, kamu penganut paham Aswaja kan bener. Mana jangan yang salah? ikut-ikutan feminisme kan begitu. Lah iya. Jangan ikut-ikut. Tapi itu sebagai sebuah teks, itu sangat umum begitu, sangat general, tanpa ada pemilahan. Ya kalau orang awam pasti begitulah kita. Justru itu karena itu pemahaman awam begitu, karena itu memberikan pemahaman kepada awam. Padahal sebenarnya kan begini, kita lihat contoh saja, contoh konkret. Misalnya ada seorang korban pemerkosaan misalnya di sebuah desa. Nah dia ketika minta perlindungan kepada aparat, justru aparat itu tidak punya sense bahwa ini perempuan harus dilindungi karena secara hukum, secara sistem hukum masih tidak diuntungkan. Nah itu tidak ada kacamata itu, tidak ada. Nah justru disinilah sebenarnya pandangan feminisme itu dibutuhkan. Gitu. Perlu adanya kesadaran bagi aparat desa, bagi aparat hukum bahwa perempuan korban perkosaan ini harus diberikan pendampingan yang lebih. Nah, ya itu, tanpa feminisme juga bisa. Gitu. Nah itu kan membangun kesadaran itu kan perlu strategi. Nah kira-kira strategi apa yang bisa dimunculkan? Kalau di pesantren ya, saya kira yang pertama bisa dilakukan adalah ya reinterpretasi itu. Nah, reinterpretasi itu kan butuh sebuah ini. Tidak membutuhkan lain sebenarnya, karena reinterpretasi itu kalau seandainya dibalikkan ke semangat sangkan paraning dumadi itu sudah selesai.
Nah, sekarang coba kita lihat pada umumnya pola pikir pesantren pada umumnya. Pola pikir pesantren pada umumnya bahwa laki-laki itu adalah sebagai yang utama dan perempuan itu adalah sebagai sebagai yang kedua. Dalam hal apa ini? Dalam banyak hal. Hal itu terlihat dari referensi-referensi yang digunakan dalam pengajian di pesantren. Nah, artinya pola pikir bahwa tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sangat umum begitu di kalangan pesantren. Nah, untuk merubah atau paling tidak memberikan wawasan yang berbeda dari ini kan juga butuh sebuah strategi, butuh sebuah alat analisis yang itu sebenarnya sangat bisa kita temukan dari teori-teori feminisme. Iya, saya tidak menolak itu, kan? Tidak menolak itu, tetapi juga harus diakui lubang-lubang yang bisa menjerumuskan orang itu. Ya, gitu. Memang tidak ada yang sempurna, atau Pak, tidak ada yang sempurna. Ya iyalah. Ya, apapun tidak ada yang sempurna. Tetapi memang kembali lagi ke tadi itu, ke Yahya itu, saya kira boleh nggak setuju, tapi yang jelas saya oke-oke saja dengan statement Gus Yahya. Oke. Boleh nggak setuju, cuma saya oke. Bahwa kita ada titik temunya bahwa persoalan feminisme itu kan persoalan kemanusiaan. Dan jangan kemudian feminisme merasa mengklaim dirinya paling bisa memperjuangkan perempuan itu tanpa harus ada feminisme, enggak juga gitu. Tapi bahwa feminisme sebagai fakta, sebuah fakta, ya kita terima lah gitu. Fakta yang sudah terlanjur ada di diskursif akademik kita, itu ya biasa-biasa saja. Nah, sebenarnya meskipun kita tidak mengaku sebagai feminis, kalau kita memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu kan juga sebenarnya kita feminis. Makanya kalau kesadaran santri bukan feminis, kesadaran santri itu kesadaran seorang hamba gitu loh. Hamba yang feminis. Iya, apapun gitu. Orang feminis itu kan orang yang pengikut ini aja gitu. Kalau saya diklaim feminis atau tidak terserah gitu. Tapi yang jelas bahwa problem kemanusiaan, problem keadilan itu menjadi problem kemanusiaan yang universal, siapapun, laki-laki, perempuan, dan dimanapun. Ya. Gitu. Baik, mungkin cukup Pak diskusinya. Cukup. Terus terang saya tidak bisa mengontrol diri saya untuk berkomentar banyak terhadap narasumber. Baik, terima kasih sahabat Kurma. Itulah diskusi kita. Saya cuma ingin memberikan sebuah garis merah bahwa memang yang kita perjuangkan sebenarnya adalah kemanusiaan. Tetapi harus diakui bahwa salah satu korban dari tidak berperi kemanusiaan yang banyak menjadi korban adalah perempuan. Dan karena itu kadang-kadang perempuan memang harus menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena perempuan adalah juga manusia. Baik, sahabat Kurma, demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.